gagal malah. Gitu. Gagal itu bagus karena belum berhasil. Welcome to the Open Minded Guys Podcast. Oke, welcome back to the OMG. Selamat tahun baru. Bersama dengan saya Koyau. Bodan di sini. Mister Bob. Ompa-lompa. Oke. Tetap ya namanya ya. Nama baru at least ya. Siapapun nama Anda. Belum tentu saya ingat juga. Enggak apa-apa. Okay. Panggil aja Om. Oh, panggil aja Om ya. Oke, Om. Mantap ya, berarti udah lebih berumur ya di tahun baru. Bukan cuman kan mungkin makin bertambahnya tahun makin tua gitu. Iya. Tapi ya tua iya, dewasa kagak. Iya, tua iya. Mantap. Jiwanya masih anak kecil ya. Iya. Namanya aja ompa-lompa. Saya setuju. Iya. Kayak lompat-lompat gitu. Oke. Ini episode pertama ya untuk OMG di tahun 2022. Semoga saya, kalau mohon maaf ya Open Minders, harap dimaklumi kalau sampai ada yang di antara kita salah menyebut tahun ya. Karena masih awal tahun biasanya seperti itu. Ya, tahun 2022 ya, dan kita mengucapkan Happy New Year's ya, dan kita berharap Open Minders juga memasuki tahun 2002 dengan semakin lagi diberkati lebih ya, menjalani 2002 dengan penuh semangat. Ya, dan jangan sampai ketinggalan OMG berikutnya ya. Oke, kita mau bahas apa pertama? Di awal tahun biasanya tentu ada resolusi, betul nggak? Betul. Nah, ini yang menarik nih. Kita kalau mau bahas resolusi tahun baru, waduh. Tapi mungkin secara spesifik ya, karena mungkin kita udah sering dengar banget tentang bagaimana sih kalau mau bikin resolusi itu kan ada patokannya, kayak harus smart ya. Nggak usah smart. Yang penting jangan dilupain aja gitu. You smart. You very smart. Bukan smart itu Bapak maksudnya. Ya, maksudnya mesti disusun gitu, kayak namanya apa, harus ada apanya, kriterianya gitu ya. Metode penyusunannya yaitu SMART ya, saya bacakan ya sedikit ya. S, spesifik ya, harus spesifik kalau bikin resolusi, jangan yang cuman terlalu general gitu loh, kan? Spesifik, jangan munafik gitu ya. Iya dong. Jangan munafik. Ya, habis itu M, measurable atau bisa diukur gitu ya. At least kayak jangan sesuatu yang terlalu muluk. Terlalu muluk ya gitu ya kan. Atau dan juga A maksudnya achievable ya kan, harus bisa dicapai ya kan, yakin jangan gitu muluk ya kan, jangan muluk. Nah, habis itu relevan ya, relevan yaitu reasonable atau kita bilang kayak masuk akal gitu loh ya kan, dengan kehidupan saat ini atau mungkin tahun 2022 yang kita sudah planningkan gitu loh ya kan. Dan yang terakhir T itu adalah time bound ya, atau ibarat kata ada batas waktunya. Ya itu kayaknya udah sering kita dengar tentang smart teori ini ya kan. Ya, gimana kalau kita sebagai host OMG ya kan, kita mungkin menyampaikan salah satu resolusi yang kita punya gitu, atau yang mungkin di antara kita ada yang bikin. Ya, saya harap kita ada bikin. Ya, saya harap kita ada bikin satu aja. Mulai dari Mr. Bob dulu lah ya. Gimana Mr. Bob, apa resolusinya tahun 2022 ini? Walaupun agak sedikit personal, tapi gue buka dikit lah. Gue harap tahun ini gue menikah. Menikah. Ini achievable ya, yakin ya? Achievable Pak, sangat achievable. Berarti secara materi juga udah punya dong? Oh iya dong, sudah siap. Banyak dapat sponsor deh. Oh, sponsor? Lu pikir apa? Lu pikir klub bola? Nanti di baju pengantinnya ada logonya.
Iya, iya. Oke, ya itu salah satu resolusi dari Mr. Bob ya kan. Bagaimana dengan Bodan? Ada nggak Masih resolusi? masih seperti yang tahun lalu ya. Oke. Melanjutkan yang tahun lalu. Oh iya, menerus ke carry on ya. Iya. Ini kalau bagi Anda yang belum mendengarkan apa yang menjadi resolusi Bodan, mungkin bisa dengerin episode sebelumnya ya. Yang punya Episode gua 1 dong. tahun. Harus didengar itu. Iya, itu juga. Ya, tapi resolusi sebelumnya berarti boleh sebutin dong apa? Boleh. Ya, seperti tahun lalu, maksudnya masih pingin kurus. Masih Iya, pingin pingin kurus. lebih kurus lah. Ya. Iya. Ini Karena yang tahun lalu targetnya kan 20 kilo. Ternyata sampai akhir tahun tidak tercapai. Gitu. Jadi iya. cuman waktu bikin 20 kilo itu sebenarnya itu achievable gitu loh. Ya kan sebenarnya. Iya. Sebenarnya dalam setahun 20 kilo kan sangat achievable. dan dihitung gitu loh. Ya Iya. kan dan ada time bound-nya yaitu 1 Iya, tahun gitu Betul. ya. Sekarang tinggal tambahin lagi. tinggal melanjutkan lah. Lanjutkan ya walaupun 10 yang kilo kemarin udah gua bilang. ya, ya, tapi nggak begitu, tidak seperti Mister Ompa-Lompa ini. ya, ya, tapi ya kalau kita bicara tentang yang namanya resolusi ya, yang tadi dibikin oleh Bodan, ya kan itu termasuk dalam salah satu resolusi yang paling populer di dunia. Ya kan, Iya. boleh saya bacain sedikit ya. The most popular New Year's resolution, yaitu yang pertama adalah mau berolahraga. Exercise more, ya olahraga lebih, yaitu sekitar 59% yang mengatakan mereka mau bikin resolusi adalah olahraga lebih, ya kan. Nah, yang kedua adalah tentang losing weight dan eating healthier. Jadi makan lebih sehat ya supaya bisa kurusin badan gitu loh. Ya kan itu 54% mengatakan gitu loh. Ya kan, dan yang ketiga adalah saving money. Ya, berhemat lebih gitu loh. Ya, itu 51%. Itu tiga resolusi yang paling populer, dan ya kan di antara tiga itu mungkin Paling banyak gagalnya juga. betul. Jangan gitu dong, saya jadi pesimis nih. Bukannya didukung malah dibilang paling banyak gagal. Karena 80%, 80% orang yang membuat resolusi tahun baru biasanya gagal di minggu kedua bulan Februari. Iya. Ya, Oh, nah itu berarti 6 minggu lah ya. iya. menurut survei ya, ya di sini cuma ada 4 orang, jadi bayangin 80% yang gagal. Ya 1, 2, 3, 4, 80%-nya gagal. Enggak, gua nggak gagal. Kan gua nggak. Kita Emang nggak resolusi lu apa, Pak? Belum disebut. ada resolusi, makanya nggak bisa gagal. Resolusi gua ada, coy. Ah, Resolusi gua ya, maksudnya tuh ya semoga saya bisa bikin resolusi di tahun 2023 gitu. ini iya nih. Itu time bond-nya agak panjang. Oh iya. Hebat lo ya. Aduh. Selama setahun ini mau bikin resolusi di tahun 2023 gitu. Iya. Tahun Masih banyak 2022 yang dia nggak dicapai, sempat bikin coy. resolusi. Lo sangat visioner. Lo sangat visioner. Soalnya mimpi saya besar gitu. Karena mimpi saya besar. Iya, mimpinya besar ya, kerjanya sedikit. Iya. Kadang ya orang itu mesti mungkin ya dalam memasuki tahun baru kita mesti kurangi yang namanya terlalu memikirkan gitu, kayak visioner. Betul, visioner itu bagus. Ya kan, Ya. tapi visioner itu bukan cuma sekedar dimimpikan, kita mesti melakukan gitu. Ya kan, Ya. karena kalau udah dilakukan lama-lama pasti akan terbiasa dan bisa mengachieve gitu loh target kita. Ya kan, karena resolusi dibikin bukan untuk menjadi catatan ya. Ya. Tapi resolusi Dilakukan ya. tapi harus dilakukan gitu. Makanya carilah yang bisa dicapai gitu, achievable gitu ya kan, yang relevan gitu ya kan. Iya. Kalau Kasih- saya punya resolusi kan achievable. Iya. Mau kurus kan. Tapi Tapi targetnya gagalnya nggak berapa? di minggu. Berapa kilo targetnya untuk tahun ini? Tahun ini mungkin targetnya sekitar ya 10-an kilo lah. 10-an kilo. Karena kan yang tahun lalu udah hilang 10 kilo. Jadi ini melanjutkan dulu.
Oh gitu. Oh oke lah. Berarti sebenarnya nggak gagal ya yang tahun lalu itu, Ya, bukan kurang berhasil gagal. aja. Ya, Kurang berhasil. Hanya tertunda. ya, hanya tertunda. Tapi setidaknya udah kehilangan 10 kilo itu udah bagus. Ya, udah lumayan lah, udah lumayan. Iya. Cuma memang masih belum, makanya dilanjutkan tahun ini. Cuman gagalnya nggak di bulan kedua sih. Gagalnya di hari kedua. Masih tanggal 2 dan Bodan sudah memegang satu bowl oven. Berarti orang pertama yang gagal nih. Dari 80% dia orang pertama. Iya. Iya. Ya, betul. Ya, jadi kita mesti belajar ya bagaimana kalau resolusi itu bukan cuma sekedar dibikin doang. Itu ya Mr. Om ini si Om satu ini belum menjelaskan resolusinya. Explain dong, coba resolusinya. Masa cuma bikin resolusi di tahun 2023? Ini dia nggak punya resolusi. Kan gue udah bilang. Mohon maaf ya Om ya. Dari tadi dikasih waktu loh ya. Sengaja dimulai dari 11 itu dulu. Kick dulu Pak, kick. Sampai giliran Anda. Ada gue tuh sebenarnya pengen kurus, cuma equip gue kurang gitu loh. Gue kan butuh ya smartwatch gitu loh yang punya GPS, bisa track kalori gue. Itu ya. Lagi kode istri lo maksudnya sekarang. Waduh ya. OMG dijadikan tempat untuk memberikan kode ya sekarang. Kok ya. jadi curcol Pak? Itu Gawat sepatu nih. gue yang sekarang tuh kurang empuk gitu loh. Gue lagi tuh waduh kurang nyaman gitu. Terus Ya. kan lu mesti harus didukung. Oh iya. Ini nih contoh nih resolusi yang banyak alasan ini. Itu bukan resolusi, itu namanya alasan. Waduh. Aduh, Ini ya. balik lagi niatnya itu loh. Iya dong. Nah, itu dia ya, resolusi itu harus dibikin itu dengan niat ya supaya bisa dilakukan. Ya. Karena memang mungkin tahun 2022 ya kita belum tahu seperti apa, tapi ya kita tentu berharap menjadi tahun yang baik bagi kita semua. Amin. Ya, kita sangat berharap tahun 2002 bersahabat gitu loh. Ya kan, sangat bersahabat dengan kita gitu loh. Tapi ya kalau kita punya niat ya kan, tentu apapun yang terjadi atau rintangan apapun, masalah, halangan ya yang menghalangi resolusi kita bisa kita atasi gitu loh. Rasanya Ya, kalau kita niatnya punya pengen semangat. gagal gitu gimana? Nggak ada Pak di dunia ini orang. Nggak ada yang berniat gue pengen gagal di hidup ini. Tiba-tiba saya otaknya meledak gitu. Sekarang gue Loh. tahu kenapa. Lu pernah gak sih kalau di sekolah gitu mau dipilih jadi ketua OSIS karena lu pintar, jadi lu bodoh-bodoh aja lu. Yang bodoh itu. Nggak pernah. Gak pernah ya? Cuma lu doang kayaknya. Cuma lu Orang doang. sakit kayak begitu. Karena ada orang kayak saking malasnya, jadi dia tuh Oh gitu ya. Oh, ya. Berarti ketahuan dia malas. Pengalaman pribadi. Bukan ingin gagal itu namanya. Memang dasarnya malas gitu loh, ya kan? Gak ada orang yang pingin gagal, nggak ada ya. Nggak. ya. Saya percaya Cuman masuk dia doang. 2022. Ya mungkin cuman dia doang gitu loh. Ya. Cuman satu itu orang doang tuh ya namanya ompa-lompa itu. Ya mungkin itu doang. Lihat lah. Ya. Ya. Tapi nggak pernah ya. 2022 kita mesti berhasil, betul nggak? Amin. Iya, jangan mikirnya ya aku pinginnya gagal, mana mungkin sih kita pingin gagal. Ya, tapi mengalahkan kemalasan itu juga boleh menjadi suatu resolusi loh. Betul, Ya betul. kan, betul nggak? Ya kan, karena biasanya segala sesuatu atau resolusi boleh panjang, lebar, ya boleh banyak poin, tapi rasa malas itu kalau terus dipelihara, ya itu akan menggagalkan resolusi yang panjang tersebut. Ya kan, makanya mengalahkan kemalasan mungkin boleh menjadi suatu resolusi tahun baru ini ya, tahun 2022. Bagaimana kita bisa belajar untuk lebih lagi semangat, lebih lagi rajin. Mengalahkan kemalasan berarti dia malas untuk malas ya. Keong racun, bangun, kau tidur terlalu miring, bangun. Gak gitu Pak.
Ini menarik tapi malas Karena- untuk malas. Iya. Jadi dia rajin Iya. dong. Iya. Ini open minded bener-bener, aduh. Di episode awal tahun kayak Bahasanya peras terlalu otak. tinggi. Bahasanya terlalu tinggi. Iya, iya. Aduh sakit Pak. Ya tapi pernah dengar Bener, nggak sih bener. kalau ada pepatah itu yang di bahasa Inggris kan dia bilangnya if you fail to plan you are planning to fail. Ya. Pernah dengar nggak? Kalau Ya, engkau ya, gagal untuk merencanakan sesuatu, engkau itu sedang merencanakan untuk gagal. Ya. Itu Ya kan? betapa kita ngerti. berapa tahun dia dapat hikmat kayak gitu. Tidak tahu. 2 detik aja Pak, Google. Kayak Gile, Tapi kan mantap. betul, tapi kalau dipikir-pikir betul kan, banyak orang excuse kita nggak tahu juga 2022 nih apa yang akan terjadi ke depan, bagaimana sih situasi marketplace, bagaimana situasi ini dan itu, situasi keamanan, politik, kesehatan, banyak orang merasa ya udah jalanin aja. Sebenarnya ya itu kita sedang merencanakan untuk gagal kalau seperti itu. Justru dalam masa-masa inilah perlu bagi kita untuk yang namanya planning, untuk membuat satu perencanaan lah ya, baik itu dalam kehidupan personal maupun juga untuk yang berbisnis. Jangan takut untuk berencana. Untuk yang keluarga juga jangan takut untuk berencana. Oh ya betul. Oh, Ya, Pak, ya. betul juga. Keluarga Jadi semuanya berencana. harus berencana. Ya, pebisnis yang berencana, keluarga Ya. berencana, gitu loh. Ya, jadi mesti diplanningkan, betul itu. Ya, kalau kita nggak planningkan baik-baik, kita sedang merancangkan, justru kita sedang memplanningkan kegagalan kita. Jadi resolusi tahun baru kita ya kita mesti benar-benar bisa melakukannya gitu loh. Jadi jangan cuma di planning kan, mungkin apapun ya yang Rasanya gue bisa planning tapi buat orang lain gitu. udah cocoknya jadi advisor. Ya konselor gitu ya kayak Suruh dia buka event organizer aja. Iya. ya memplanningkan Bukannya ya. gitu, gue tuh kebanyakan ide kasih orang jadi buat sendiri udah habis gitu loh, makanya nggak. Nggak gitu dong Pak. Bukannya semakin banyak memberi, semakin banyak menerima. Banyak menerima loh. Makanya nggak ada yang kasih gue, gue kasih orang. Jadi resolusi tahun baru ya kita mesti benar-benar bisa lakukan dan kita percaya gitu loh. Ya tahun 2022 apapun yang terjadi nanti ke depannya kita belum tahu gitu loh. Ya. Tapi we have to plan. Kita mesti ada Betul. ya at least rencana lah ya, perencanaan. Jangan nanti aku hidup ngikut aja ya kan, ngikut Betul. arus gitu loh. Ya jangan seperti itu. Ya Ya, harus mesti ada berencana, plan-nya. apa enggak kamu bisa tahu gimana rasanya gagal gitu. Ya, betul juga ya. betul juga ya, rasanya gagal ya bukan cuma rasanya tapi belajar gitu Betul. loh. Tapi itu mungkin salah satu hal banyak orang yang nggak mau berencana. Kenapa? Karena mereka udah mikirin dulu kalau gue gagal gimana. Padahal belum tahu. Iya. Lalu overthinking. Iya, overthinking itu salah satu yang bahaya loh, Pak. Iya. Overthinking ya itu Itulah membuat yang kita membunuh jadi, keberhasilan. jadi Padahal gagal malah gitu. Gagal itu bagus karena Nggak, belum iya. berhasil. Ini serius sama bercanda. Oh. MC kita butuh sambung nyala, Pak. Tolong dikirim. Lu gagal ya belum berhasil gimana? Iya betul. Iya, ngerti. Iya, betul. Sisi bagusnya tadi gimana bagusnya? Kan gagal itu bagus karena gagal tapi ya. belum berhasil. Ya, artinya bagusnya bentar lagi. Jadi lu bisa dulu. tahu dengan oke, cara oke. begitu lu gagal gitu loh. Oh iya, Jadi pakai cara berarti maksudnya lain. belajar dari kegagalan. Ya, belajar dari kegagalan. Gitu bahasanya, Om. Om. Gitu caranya ya. Tensi naik, tensi Open-minders naik. ya. Open-minders maaf ya. Itu maksudnya tadi ya. Tadi si Om ini berbicara bahwa gagal itu bagus. Ya itu maksudnya tadi ya. Artinya kita bisa belajar dari Saya kegagalan. seneng nih yang tarik urat gini. Oke, ya kalau gitu resolusi saya mau belajar untuk mengurangi Bersabar. stres gitu. Oh ya. Iya, mengurangi Oh, gitu, stres. Stres kerap melanda manusia. Hidup lebih sehat. Nah, gitu Iya. loh. Ya mungkin kayak kurus sih
ya relatif lah ya. Iya, Kalau betul. bilang pingin kurus sih sebenarnya saya ya relatif lah gitu loh. Tapi yang penting hidup lebih sehat. Itu ya otomatis ya turunin berat badan kalau memang harus diperlukan ya kita lakukan gitu loh. Ya karena kembali lagi ya ada open minders, jangan sampai lupa ya untuk bikin resolusi tahun baru ya tahun 2022, tapi bukan cuma dibikin doang, ya mesti benar-benar diukur gitu ya kan, tercapai nggak, terus kasih kayak mungkin target gitu loh, berapa lama ya akan dicapai gitu loh. Jangan ya kapan-kapan boleh gitu. Kalau enggak kamu bikin dulu, kasih orang coba, kalau orang itu berhasil berarti oke, boleh kita jalani. Yang kayak gitu juga dong. Ya, emangnya orang lain prinsip percobaan. Resolusi orang lain belum tentu cocok buat kita. Iya. Belum tentu cocok buat orang lain. Jangan ikutin resolusi orang lain. Jadi maksudnya open minders juga jangan mengikuti resolusinya mau ikut seperti kami enggak ya kan. Yang udah nikah nanti mau ikut kayak Mr. Bob mau nikah lagi nggak mungkin. Betul. Betul nggak? Iya. Ya. Jadi mungkin resolusi masing-masing orang personal ya, kita yang tahu kemampuan kita yang bisa ngukur kapasitas kita, dan kita yang tahu kira-kira aku mau bikin resolusi apa yang baik untuk diriku gitu loh ya kan. Tapi percayalah ya, resolusi kalau dibikin pasti sesuatu yang baik untuk diri kita di tahun 2022 ini. Oke? Ya, jadi mungkin sampai sini dulu pembicaraan kita untuk tentang resolusi tahun baru OMG 2022 ya. Dan sekali lagi ya, kami mengucapkan Happy New Year, dan nantikan terus untuk episode OMG berikutnya. Bye-bye. Bye.